Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syarif Khalili, MPTI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana dari semester 4 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan pertanyaan sebagai berikut. Bagaimanakah kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam datang, dan bagaimanakah kebudayaan bangsa Arab sesudah Islam datang? Nah, pada mulanya bangsa Arab itu menganut agama Metonisme yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan demi perubahan terjadi dalam kepercayaan yang kemudian menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam ajaran ketuhanan mereka, sehingga mereka membuat berhala untuk disembah. Salah satu contohnya yaitu patung, sapi, dan lain sebagainya. Berhala di sini adalah objek berbentuk makhluk hidup atau benda yang didewakan, disembah, dipuja, dan dibuat oleh tangan manusia, seperti halnya mendewakan patung, pohon, dan bahkan jin. Sehingga banyak kepercayaan penyembah berhala yang banyak macamnya yang mereka lakukan. Selain menyembah berhala, orang-orang Arab pada masa itu juga menyembah dewa-dewa yang mereka anggap benar-benar ada keberadaannya, seperti dewa-dewa masyarakat Mekah dan Madinah yaitu Latta dan Uzza misalnya. Yang lebih populer, kepercayaan menyembah dewa-dewa adalah salah satu dari sekian kepercayaan bangsa Arab pada saat itu. Ini mengartikan bahwa penyembahan terhadap dewa-dewa cukup mengambil bagian di tanah Hijaz, sehingga mereka membuat tempat-tempat sakral untuk pemujaan dewa yang mereka sembah tersebut. Penyembahan terhadap matahari dan bulan juga terdapat pada zaman jahiliyah. Kepercayaan penyembahan terhadap benda-benda langit tersebut terjadi di Jazirah Arab jauh sebelum Islam datang, seperti misalnya orang-orang Badui yang menganut kepercayaannya berpusat kepada bulan. Tradisi penyembahan bulan mengisyaratkan sebuah masyarakat pengembala ternak. Sementara itu, tradisi penyembahan matahari menggambarkan tahap berikutnya, yaitu masyarakat pertanian. Ini berarti masyarakat pengembala ternak dan masyarakat pertanian menyembah benda-benda langit sebagai sesembahan. Mereka adalah sebuah kebiasaan yang sering mereka lakukan. Kepercayaan penyembahan tersebut menjadi salah satu keragaman dalam bentuk keyakinan yang pernah ada di Jazirah Arab. Awal kedatangan Islam di negara Arab. Awal tumbuhnya berkembangnya agama Islam berlangsung di Jazirah Arab, terutama di wilayah Saudi Arabia. Keadaan alam dan kehidupan masyarakat di kawasan ini cukup beragam. Keadaan alam wilayah Arab di bagian utara berbatasan dengan kawasan berkembangnya peradaban Syria, Mesopotamia, dan Persia. Dibandingkan wilayah Arab lainnya, kawasan ini pun lebih sering terlibat dalam kancah perdagangan dunia masa kuno. Akibatnya keadaan penduduknya makmur, terutama dalam hal perdagangan. Keadaan dalam wilayah Arab bagian tengah cenderung tandus karena merupakan padang gurun. Penduduknya juga cenderung hidup semi nomaden. Meskipun kurang makmur penduduknya, namun terdapat kota penting di wilayah ini seperti Mekah dan Madinah. Keadaan alam di wilayah Arab bagian selatan relatif subur dengan curah hujan cukup. Penduduknya telah hidup menetap dan makmur. Mereka hidup sebagai petani dan juga sebagai pedagang. Islam juga tumbuh di kawasan Arab bagian tengah. Meskipun lahir di kawasan yang kurang kondusif, namun agama Islam dapat berkembang dengan baik dan cepat. Dalam waktu 1 abad, pengaruh Islam menyebar mulai dari Jazirah Arab di seluruh Asia Barat, Afrika Utara, Spanyol, dan Asia. Keadaan masyarakat Arab, terutama Arab bagian tengah sebelum masa Islam datang, sangat kacau sekali. Setiap orang berperilaku sesuka hati,
keributan ada di mana-mana sehingga zaman ini disebut dengan zaman jahiliyah. Ikuti saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.